Apalagi dengan lilin tua. Setelah beberapa saat saya absen, tema atau materi yang akan saya berikan adalah pengetahuan dasar instalasi mesin kemudi kapal jenis elektrohidrolik. Sebenarnya materi ini sudah ada di awal YouTube saya muncul, yaitu di pengetahuan dasar permesinan kapal. Di sana sudah ada, mungkin di part yang ke-7 atau part ke-8. Namun demikian, karena ada pertanyaan untuk mengulang, maka saya coba untuk menyampaikan kembali. Hanya saja karena jenis instalasi mesin kemudi kapal ini sedemikian banyak, maka untuk tidak membuat confuse dan lebih jelas, saya mencoba untuk membagi dari beberapa bagian. Di bagian pertama ini saya baru mau ngomong secara prinsip, what is that, dasarnya, pakemnya, secara umum, ya. Nanti yang bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat kita akan pilah atau kita akan sisir satu demi satu dari komponen-komponen yang ada di dalam sistem ini. Oke. Bagian satu, bagaimana tadi saya bilang, adalah dasar dan umum. Ya. Anda lihat di sini adalah bagian dari sistem atau instalasi mesin kemudi hidrolik atau elektrohidrolik dari keseluruhan, dari mulai sinyal perintah sampai ke pelaksanaan di daun kemudi. Jadi pada prinsipnya sistem elektrohidrolik ada 3 bagian pokok. Pertama, bagian telemotor, mulai dari transmitter di anjungan, dari mulai steering wheel, itu transmitternya, perintahnya, sinyal permintaan, kemudian dilanjutkan, perintah ini dilaksanakan oleh yang namanya receiver. Receiver itu masih satu hubungan dengan transmitter tadi yang disebut telemotor, pergerakan jarak jauh. Ya, apa yang diperintahkan oleh steering wheel, transmitter, dilaksanakan oleh receiver. Receiver letaknya di kamar mesin. Anda lihat di sana, receiver yang di sebelah kanan, receivernya tegak, ada piston, ada pegas, itu nanti dijalankan oleh penggerak yang ada di perintahnya, ya. Perintahnya di anjungan berupa piston perintah, kemudian secara hidrolik masuk ke receiver. Gerakan receiver ini diteruskan ke kelompok kedua yang merupakan kelompok unit power, tenaga. Ini di sini Anda mulai ketemu yang namanya mesin kemudi yang sebenarnya, steering gear. Nanti Anda akan ketemu di sini, kelihatan perintah yang akan dilaksanakan oleh power unit atau steering gear atau mesin kemudi ini adalah berdasarkan gerakan dari receiver yang mendapat perintah dari anjungan, ya, kemudian dilanjutkan melalui yang namanya tuas melayang atau flying rod
atau hunting lever. Ya, itu akan menggerakkan pompa. Anda nanti akan ketemu yang namanya pompa hidrolik. Yang Anda lihat di sini pompa hidrolik, ada keanehan, ada keistimewaan dari pompa hidrolik ini yang nanti pada bagian kedua akan kita bahas, kita kupas secara tersendiri. Nah, dari pompa hidrolik ini akan menghasilkan tenaga hidrolik yang menggerakkan unit penggerak daun kemudi, tuas daun kemudi. Ada dua macam nanti ya. Jadi sementara yang terakhir adalah susunan daun kemudinya. Jadi kembali, ada telemotor yang terdiri dari transmitter dan receiver. Gerakan receiver dilanjutkan melalui tuas melayang atau hunting level untuk menggerakkan, bukan menggerakkan, mengatur aliran pompa, aliran minyak hidrolik dari elektrohidrolik pump. Mengapa disebut elektrohidrolik? Karena pompa hidroliknya digerakkan oleh elektromotor, maka disebut elektrohidrolik. Ya, jadi pompa berputar, arah alirannya diatur oleh susunan tuas melayang. Nah, dia akan mengatur ke susunan kelompoknya daun kemudi. Nanti kita akan lihat kelompoknya kayak apa. Ya, ini adalah bagian dari telemotor yang tadi kita jelaskan, kita terangkan di depan tadi. Terdiri dari transmitter yang ada di anjungan, yang di sini, kemudian yang di sini kelihatan rodanya, yang tadi juga sudah sempat kita lihat bagiannya. Receivernya di sini nampak mendatar, sementara yang di sini nampak vertikal. Untuk ini sendiri nanti ada bab yang menjelaskan tentang ini secara detail. Hari ini saya baru ngomong dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, gerakan atau perintah dari transmitter di anjungan, yang dalam hal ini adalah hydraulic system, menggerakkan, memberi perintah kepada receiver untuk selanjutnya receiver meneruskan ke sistem unit power. Oke, telemotor. Nah, sementara ini adalah unit mesin kemudi hidrolik, elektrohidrolik secara keseluruhan seperti tadi kita gambarkan. Hanya titik beratnya di sini saya ajak Anda melihat dari sisi telemotornya. Kalau yang sebelah sini telemotornya adalah elektrik hidrolik. Nah, elektrik hidrolik, elektrohidrolik. Ya, karena perintah yang dari anjungan, dari transmitter, bukan hidrolik tapi elektrik. Perbedaan beda potensial, yang nantinya adanya beda potensial dari kelistrikan ini akan menggerakkan atau akan mengatur aliran minyak hidrolik dari pompa elektrohidrolik yang dari bagian telemotornya. Jadi di sini nanti Anda akan ketemu dua pompa hidrolik. Satu pompa hidrolik yang di sistem telemotornya, satu hidrolik yang di sistem power unitnya. Yang di telemotor itu menggerakkan receiver, tempatnya di kamar mesin. Ceritanya sama dengan yang tadi. Jadi bedanya, kalau sebelah sini itu telemotornya bukan hidrolik penuh, tapi perintahnya menggunakan listrik, dilanjutkan dengan elektrohidrolik. Sementara setelah dari receiver, gerakan mekaniknya melalui tuas melayang dilanjutkan ke power unit. Oke? Ya. Di pompa tadi
Anda tadi lihat pompa. Pompanya adalah jenis pompa hidrolik. Dalam hal ini ada 2 macam atau bahkan 3 macam pompa hidrolik yang dipergunakan di dalam sistem mesin kemudi elektrohidrolik, yaitu pompa pertama, pompa hidrolik yang arahnya cuma satu arah, kemudian arah ini diatur oleh solenoid valve atau apa namanya kontrol valve menuju ke sana atau menuju ke sini. Kalau menuju ke sana berarti gerakannya ke sini, yang ini masuk, ini keluar. Nah, ini pompanya sendiri cuma punya satu arah. Sementara yang kedua adalah pompa radial dan pompa aksial. Ini adalah pompa aksial, di mana pompa ini punya 3 kemungkinan. Pada putaran yang sama, arah yang sama, dia bisa kemungkinan tidak menghasilkan apa-apa, kemungkinan menghasilkan aliran ke arah ke kanan, kemungkinan ketiga menghasilkan aliran mengarah ke kiri. Nah, ini yang nampak ini adalah yang dalam kondisi normal, netral, ya, berputar dengan piston yang ada di dalam atau plunger yang ada di dalam silinder, posisinya sama, sehingga dia putar seberapapun dia tidak akan menghasilkan sesuatu. Sementara yang ini adalah pompa yang itu tadi, switch splitnya didorong atau ditarik. Yang mendorong dan menarik ini adalah receiver tadi, ya, receiver melalui tuas melayang, ya. Kalau ke sono berarti yang atas itu adalah bagian ngisep, yang bawah itu bagian tekan, sehingga nanti ada 2 kemungkinan. Lubang ini bisa berfungsi sebagai discharge, tapi suatu ketika juga bisa berfungsi sebagai suction. Lubang yang satunya juga bisa suction, bisa discharge, tergantung dari posisi levelnya. Oke, ini yang aksial, artinya sejajar dengan as. Sementara yang ini adalah yang radial. Radial. Nah, ini posisi pompa pada saat netral. Ada batang merah itu bisa ditekan, bisa ditarik. Yang neken dan narik ini dikerjakan oleh receiver yang dapat perintah dari telemotor tadi, ya, ke sono atau kemari. Dalam kondisi netral, dia satu poros, sehingga karena posisinya piston di dalam silindernya masing-masing sama, maka diputar kayak apapun dia akan dalam kondisi tidak bergerak di dalam silindernya, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Kalau dia diganti, dirubah kayak ini, nah, dia ditarik atau apa namanya, yang switch plate-nya didorong, maka yang sebelah sini dia akan ketarik, sehingga kalau waktu berputar piston ini akan narik. Pada saat ke sana dia mepet, piston ini akan mengompresi, sehingga bagian ada 2 lubang. Kalau kita nggak bisa ngomong itu lubang discharge atau lubang suction, tergantung dari posisinya. Dalam posisi yang demikian, dengan arah putaran yang demikian, maka lubang yang di atas merupakan lubang discharge, lubang keluar, sementara yang di bawah adalah suction hole atau suction port atau lubang pemasukan. Oke, jadi 3. Nanti terhadap pompa ini sendiri akan kita bahas secara detail di part 2 atau part 3, ya. Ini adalah susunan dari tuas melayang atau hunting level atau flying rod, ya. Receiver yang tadi diperintahkan oleh anjungan itu adalah yang kelihatan di bawah. Di sana ada lingkaran, itu maksudnya lingkaran dari anjungan, steering wheel, kemudian memerintahkan ke receiver. Receiver akan bergerak, dorong atau narik. Dorong atau narik ini
dengan susunan yang demikian, yang nanti akan saya jelaskan pada part tersendiri, akan merubah posisi pompa. Apakah pompamu pada arah putaran yang sama, ya, itu menghasilkan kerja netral, artinya tidak menghasilkan pemompaan, atau menghasilkan pemompaan arahnya ke sini, menghasilkan pemompaan arahnya ke sini. Ini kelihatan di variable displacement hydraulic pump, ya. Ini semua dikerjakan oleh kerjasama antara receiver, hunting level, dan ini. Sementara gerakan itu nanti menjadi feedback. Dia juga menjadi feedback kalau sudah tercapai sudutnya, maka hunting level ini akan memposisikan handle atau tuas yang mengatur posisi pompa, sehingga pada sudut yang sudah didapatkan atau sudut perintah ini pompa dalam kondisi netral, ya. Oke. Ada dua macam power unit yang akan menggerakkan tuas atau as daun kemudi, yaitu sistem rem. Yang Anda lihat ini adalah ada rem 1, rem 2, rem 3, rem 4. Di sini kelihatan juga. Nanti bagaimana cara kerjanya akan kita lihat sekilas di sebelah ini, ya. Jadi ini yang tadi nampak, ini adalah remnya, dimana di sini ada kepala silang, merubah gerakan gerakan lurus menjadi gerakan berputar. Ini pompanya, pompa ini discharge-nya ke sini, masuk sini, keluar sini. Sementara yang di sini masuk sini, keluar sini, kembali ke suction. Dia gerakan ini melalui tuas melayang akan memberi feedback kepada pompa, sehingga pompa akan berada pada posisi netral saat sudut permintaan anjungan sudah dipenuhi. Oke. Sementara ini adalah jenis loop, artinya jenis putaran, ya. Ini radarnya, ini asnya, ini minyak yang dipompa oleh pompa hidrolik yang posisinya bisa diatur arahnya. Dia akan masuk ke ruangan A, mendorong D. Kemudian selain itu dia masuk ke C, mendorong ini sehingga dia berputar ke sini. Selanjutnya yang di ruang D dia akan kembali ke pompa, yang di ruang B akan kembali ke pompa, ya. Inilah sekilas. Ada 3 bagian transmitter telemotor yang terdiri dari transmitter dan receiver. Kemudian gerakan ini, gerakan atas penerimaan receiver dari perintahnya anjungan, diteruskan melalui flying rod atau hunting level menuju ke posisi pompa untuk mengatur pompa, arah pompa, aliran minyak hidroliknya. Kemudian itu arah hidrolik pumpnya, alirannya akan mengatur posisi rem atau posisi loop untuk pada akhirnya menggerakkan rudder atau dan kemudi. Posisi ini akan dihubungkan lagi dengan melalui flying rod tadi sebagai feedback, sehingga pada sudut yang sudah nyampe, flying rod akan mengatur posisi pompa pada posisi netral. Oke, hari ini kita sudahin dulu. Nanti bab kedua kita akan ngomong tentang jenis-jenis dan cara kerja
pompa hidrolik yang digunakan di mesin kemudi jenis elektrohidrolik. Oke, sampai jumpa. Lebih pintar, sehat, dan sukses.